Oke, balik lagi di PSC Channel. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai CSMS lagi. Kalau sebelumnya di video-video sebelumnya itu kita sudah bahas mengenai CSMS part 1 sampai dengan part 3 untuk pembahasan CSMS yang diberlakukan di Pertamina. Oke, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini dan juga like dan juga komen di video-video yang ada di channel ini. Jangan lupa buat kalian tetap jaga protokol kesehatan dan keep safe and stay healthy. Oke, jadi kalau di part 4 ini kita akan bahas mengenai sub pembahasan untuk CSMS-nya, PQ-nya CSMS-nya Pertamina, yaitu di sektor peralatan. Jadi apa saja sih yang ditanyakan ketika sebuah perusahaan atau kontraktor itu mengikuti tender atau mengikuti prakualifikasi pada saat seleksi dokumen yang diberlakukan di area Pertamina. Oke, pertanyaan yang pertama adalah apakah perusahaan saudara selalu memeriksa dan mensertifikasi secara rutin semua peralatan operasi? Jadi kalian bisa lampirkan beberapa dokumen yang berhubungan dengan sertifikasi peralatan. Jadi misalnya kalian bisa di sini lampirkan prosedur pemeriksaan peralatan. Di sini kalian lampirkan prosedur selengkap mungkin mulai dari prosedur utama dan juga form-formnya. Yang kedua kalian lampirkan adalah sertifikat peralatan yang digunakan di tempat kerja kalian. Semisal kalian punya ekskavator atau crane, atau misalnya kalian punya sertifikasi instalasi penyalur petir dan lain-lain. Kalian lampirkan selengkap mungkin. Kemudian selain itu kalian bisa lampirkan juga jadwal perawatan peralatan kalian. Tentunya setelah ada jadwal juga dia dilengkapi dengan bukti atau form pemeriksaan dan juga perawatan peralatan. Jadi intinya di sini adalah kita menampilkan bahwa semua peralatan yang ada di tempat kerja kita itu benar-benar dicek, kemudian divalidasi dengan menggunakan sertifikat itu tersendiri, baik itu sertifikat dari Disnaker ataupun dari Dirjen Migas. Oke, yang berikutnya adalah apakah perusahaan saudara memiliki ketentuan yang mengatur penggunaan alat pelindung diri atau APD? Oke, yang kalian lampirkan adalah yang pertama adalah prosedur alat pelindung diri. Kalian pastikan bahwa prosedur itu mencakup jenis dan penggunaan APD. Kemudian kalian juga lampirkan bukti penyerahan APD kepada karyawan. Kemudian kalian juga bisa lampirkan bukti form atau surat pernyataan oleh karyawan yang sudah menerima APD. Fungsinya apa? Di sini adalah surat pernyataan bahwa kalau dia tidak menggunakan APD secara benar dan tidak menggunakan APD yang telah diberikan oleh perusahaan, dia harus menerima sanksi dari perusahaan. Kemudian yang poin C adalah apakah perusahaan saudara menyediakan alat pelindung diri atau APD pada setiap pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan. Oke, sama seperti di poin B, kita gak apa-apa kita lampirkan lagi prosedurnya, makin lengkap makin bagus. Kemudian setelah itu lampirkan tanda terima APD kepada karyawan. Jadi si tanda terima ini dijadikan sebagai bukti bahwa perusahaan itu benar-benar melaksanakan atau menjalankan prosedur alat pelindung diri yang diterapkan di perusahaan itu. Jadi kalau ada tanda terima, si karyawan itu nggak akan bisa bohong dong bahwa dia nggak dikasih APD padahal dia itu sudah menerima APD. Berikutnya adalah apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di darat. Kalian lampirkan prosedur penanganan tumpahan atau spill. Kemudian lampirkan foto peralatan penanggulangan tumpahan. Jadi ditunjukkan bahwa kita itu kontraktor ini menunjukkan peralatan mereka bahwa mereka itu sebenarnya sudah siap apabila terjadi keadaan darurat sebenarnya tumpahan minyak ataupun yang lain-lain. Jadi sudah dipersiapkan.
Setelah itu kalau ada, lampirkan juga hasil meeting evaluasi peralatan yang digunakan. Kalian bisa lampirkan MOM-nya, MOM meeting, atau kalian juga bisa lampirkan laporan evaluasi penggunaan peralatan pencegahan tumpahan. Ini bisa per semester atau per tahun. Jadi untuk memastikan bahwa kontraktor ini benar-benar mereka itu mempersiapkan apabila jadinya spill atau tumpahan. Oke, yang berikutnya poin E adalah apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di perairan. Oke, kalau bedanya di poin D, dia adalah di darat, maka yang poin ini adalah di laut. Kalian bisa lampirkan prosedur yang sama apabila prosedur tersebut mencakup antara darat dan laut. Kemudian kalian juga lampirkan foto-fotonya. Contohnya kalau di laut itu dia ada oil boom, kemudian ada absorbent pad. Walaupun absorbent pad juga bisa digunakan juga di darat, atau beberapa peralatan penanggulangan tumpahan yang lainnya. Oke, kemudian poin F atau yang terakhir adalah pertanyaannya, apakah perusahaan saudara memiliki peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penanganan kecelakaan kerja? Ya, kalian bisa lampirkan prosedur ERP untuk case kebakaran. Kalian bisa lampirkan di situ prosedurnya seperti apa. Kemudian lampirkan juga struktur ERT-nya, Emergency Response Team-nya. Kalian lampirkan di situ. Kemudian list safety equipment yang berkaitan dengan fire protection. Kalian di situ juga bisa lampirkan history inspection ataupun perawatannya ataupun history pengecekan. Kemudian yang terakhir adalah sertifikasi. Misalnya ini bisa dari Disnaker. Jadi misalnya kalian punya hidran, kemudian kalian punya sprinkler, kalian punya APAR. Itu peralatan-peralatan ini tuh telah disertifikasi oleh biasanya lewat PJK 3 yang ditunjuk oleh Kemenaker untuk melakukan inspeksi kelayakan dari hidrannya, sprinklernya, dan juga aparnya. Ya, terutama ini ya, di ujungnya kita sertifikasi, jadi bukti bahwa ini ke dalam kondisi layak, kemudian ini juga perawatannya bagus, kemudian pengecekannya juga bagus. Nah, itu ada di sertifikasi dari Disnaker. Oke, itu aja video kita kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe, kemudian like, dan juga komen. Dan buat kalian yang ada kritik, saran, dan lain-lain, silahkan komen di video di bawah ini. Tetap jaga protokol kesehatan, sukseskan vaksin untuk Indonesia, dan keep safe and stay healthy. Sampai jumpa di video berikutnya.